Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan mata kuliah pengantar manajemen pada hari ini, dan tema hari kita bahas hari ini adalah mengenai pengawasan organisasi. Baik. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Cameron. Lalu menurut Stoner dan teman-teman, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, apa tujuan dari pengawasan? Pertama adalah adaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi dengan adaptasi setiap lingkungan selalu berubah ya. Lingkungan selalu berubah. Kita sudah beberapa pertemuan kita selalu bahas bahwa perubahan itu selalu terjadi, dan salah satunya dari eksternal adalah perubahan dari lingkungan itu sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan lingkungan ini, kita harus selalu bisa beradaptasi, ya, menyesuaikan perubahan lingkungan dengan tujuan organisasi, sehingga nantinya ketika tujuan organisasi itu juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, itu akan tetap ada namanya pengawasan supaya jalurnya supaya on the track ini ya, sesuai dengan rule-nya juga. Lalu meminimumkan biaya. Nah, jelas dengan tujuan pengawasan ini lebih terkontrol semuanya ya. Tadi dari awal, kalau kita bicara fungsi manajemen kan dari awal ada namanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, controlling ini bisa berarti pengawasan ataupun evaluasi. Nah, di akhir setiap proses itu pasti selalu ada controlling. Ya, kenapa? Yaitu untuk manage atau untuk memonitor bahwa semua rencana yang sudah disusun itu dijalankan sesuai dengan target dan sesuai dengan arahnya. Ya. Dan otomatis salah satu hal yang sensitif adalah terkait masalah keuangan. Nah, keuangan digunakan memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah salah satu dengan adanya fungsi pengawasan itu untuk meminimumkan biaya. Ya, kita mengenal ya ada yang namanya audit keuangan. Fungsinya apa sih? Ya salah satu ini untuk memonitor, untuk mengawasi arus keluar masuknya keuangan perusahaan. Lalu meminimalkan kegagalan. Ya, dengan pengawasan semuanya kembali lagi ya, semuanya lebih terarah. Jadi kita tahu ketika kita sudah mulai melenceng atau ketika kita mulai ada suatu kendala, bisa segera kita evaluasi, bisa segera kita cari solusinya, bisa segera kita perbaiki, gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dan terakhir adalah mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Nah, ini hampir terkait kompleksitas organisasi dengan adaptasi lingkungan tadi. Kenapa? Dengan adanya perubahan, ya, salah satunya adalah perubahan dari luar, organisasi juga akan mengalami satu perubahan. Ya, dan namanya organisasi pasti juga mengalami yang namanya kompleksitas permasalahan ya dari sisi internal. Kenapa? Ya dalam organisasi terdiri dari sekian banyak orang, di mana orang-orang itu memiliki karakter berbeda-beda, ya kan? Dengan akal pikiran dia punya persepsi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ide yang berbeda juga. Nah, dengan dari pengawasan ini saling terkait, saling termonitor semuanya, saling terjaga, ya, saling terkontrol pola atau perilaku dari individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Jadi ini tujuan dari pengawasan untuk adaptasi lingkungan, meminimumkan biaya, meminimalkan kegagalan, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Nah, prosesnya bagaimana? Pertama adalah penentuan standar dan metode penilaian kinerja. Ya, pasti setiap orang bekerja itu punya ukuran, ya, punya target dan punya ukuran, sehingga perusahaan harus menentukan nih standar dan metode dari penilaian kinerja masing-masing individunya.
Nah, dari metode ini baru dilakukan penilaian kinerja. Apakah kinerja yang dicapai ini sesuai dengan standar? Jika memang iya, berarti tujuan tercapai ya. Jika tidak, nah, perlu pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Dan sinilah dilakukan namanya feedback. Ya, ketika ini tidak sesuai, kita lihat kita bisa kita koreksi, bisa kita evaluasi, kita berikan feedback kembali lagi ke depan. Nah, di sini proses pengawasan ini berjalan. Proses pengawasan ini terjadi di sini. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Ya, ini kita bisa mulai melakukan analisa. Makanya kalau pengawasan itu dilakukannya cuman sekedarnya saja, ketika jadi suatu seperti ini, kita bingung nih mencari atau merunut faktor-faktor penyebabnya apa. Tapi kalau memang ini sudah memang terorganisir, pengawasan ini sudah terkontrol, ya, teratur bahwa setiap prosesnya itu memang ada pertanggungjawabannya, ada pengawasannya, kita lebih mudah untuk mencari kendalanya itu ada di titik mana, masalahnya di titik mana. Ya. Jadi gejala-gejala yang timbul ya dan memang perlu pengawasan. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, penurunan kualitas pelayanan, ya. Nah, kalau ini bisa dilihat dari misalnya adanya keluhan dari pelanggan ya terhadap pelayanan kita yang mungkin nggak ramah, mungkin terkesan cuek misalnya atau mungkin masa bodoh atau waktunya sangat lama dirasa oleh pelanggan. Nah, itu bisa bisa diidentifikasi. Ketidakpuasan pegawai bisa dilihat dari mulai demotivasi ya. Demotivasinya apa? Mulai banyak keluhan, produktivitas mulai turun, terus mungkin mulai ya, kurang semangat kalau ke kantor ya. Loyalitas yang nggak ada. Nah, ini juga bisa bisa kita cek lagi nih, kenapa nih, ada apa nggak puasnya nih ya. Apakah memang ada masalah pribadi atau masalah budaya atau sistem kerja di perusahaan yang menurut kita memang sudah nggak sehat gitu ya. Berkurangnya kas perusahaan. Nah, ini terkait keuangan juga nih, butuh pengawasan. Banyak pegawai atau kerja menganggur. Nah, ini perlu dilihat lagi terkait masalah dengan SDM-nya, bagian HRD-nya. Kenapa sampai mereka kok ada, tapi sebenarnya mereka nganggur? Artinya memang pekerjaannya mungkin tidak harus dikerjakan sekian banyak orang gitu ya. Yang harusnya pekerjaan bisa diselesaikan satu orang, kenapa ini harus dibagi itu menjadi lebih dari satu orang? Nah, itu berarti analisa kebutuhan yang perlu dicek lagi oleh bagian HRD tadi gitu ya. Tidak terorganisirnya setiap kerjaan dengan baik. Nah, pekerjaannya jadi malah berantakan, hasilnya kurang baik, dan bahkan waktunya juga lebih lebih lama gitu ya. Ada biaya yang melebihi anggaran dan juga ada penghamburan dan inefisiensi. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan. Nah, bagaimana pengawasan berdasarkan proses? Berarti ada pengawasan di awal, ada waktu proses berjalan, ada pengawasan di akhir. Ya. Kalau di awal biasanya dinamakan adalah feed forward controls. Memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor yang input yang ditetapkan telah tersedia. Jadi di awal kita juga pastikan juga nih, ketika kita memberikan instruksi itu sudah jelas. Instruksinya sudah jelas dan faktor inputnya juga sudah disiapkan. Oke. Artinya kita tidak serta-merta memerintahkan saja, tapi kita juga harus siapkan juga bahwa ketika kita kasih instruksi itu harus jelas. Kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa jangan sampai kita kasih instruksi ternyata salah. Karena apa? Karena kitanya tidak lengkap memberikan instruksinya. Ya. Jadi di awal juga harus ada namanya feed forward controls. Pada saat proses, concurrent control, memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Nah, memastikan ketika proses ini berjalan, itu memang on the track gitu ya. Jadi pada saat di prosesnya. Dan di akhir berarti post action control. Memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, melihat bahwa hasil akhirnya itu memang sesuai standarnya gitu ya. Baik dari segi kualitas, dari segi kuantitas gitu ya. Dari segi waktu, dari segi hasil itu memang sesuai.
hasilnya baik, tapi ternyata dari sisi waktu kok lebih lama. Nah, perlu kita cek kenapa. Apa memang ada kendala baik secara sistemnya atau memang sempat terkendala di bagian apa gitu ya, kita harus lihat dulu. Secara waktu cepat tapi ternyata hasilnya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu kita lihat juga gitu ya. Apakah cuma sekedar asal jadi cepat selesai. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi proses pengawasan itu semua harus berjalan nih di awal ya, yang kita sebut feed forward control, pada saat proses concurrent control, dan di akhir juga perlu kita cek post action control. Nah, kenapa pentingnya pengawasan? Terkait pertama tadi adanya perubahan ya. Selama kita masih di dunia ini selalu ada perubahan ya. Jadi kita harus siap dengan perubahan itu. Nah, ketika ada perubahan itu kita harus selalu kita awasi ya. Karena ada perubahan ini, kita butuh controlling, butuh pengawasan. Adanya kompleksitas di dalam organisasi ya. Kompleksitas permasalahan, kompleksitas ide, perilaku, karena tadi latar belakang dari orang-orang, individu-individu yang berbeda ya. Dan karena pasti akan ada kesalahan ya. Namanya manusia memang tempatnya salah, iya, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir timbul kesalahan ini ya. Sehingga dengan ada pengawasan ini kita bisa mengantisipasi nih kira-kira timbul kesalahan itu di mana, kita evaluasi supaya tidak timbul lagi, supaya tidak terulang lagi ya. Bukan berarti ada kesalahan terus iya dimaafkan terus tapi tidak ada improvementnya, nggak ada perbaikannya. Harus ada perbaikannya gitu ya. Nah, ada tipe-tipe pengawasan itu apa saja? Pengawasan pendahuluan tadi ya, ini berarti di awal. Lalu pengawasan concurrent, yes atau no biasanya kalau concurrent, dan pengawasan umpat balik ini berarti sifatnya adalah di akhir. Lalu metode pengawasan ada yang non kuantitatif dan ada yang kuantitatif. Jadi ada yang secara kuantitatif, ada yang tidak kuantitatif. Gimana itu? Untuk yang non kuantitatif itu sifatnya ini non kuantitatif ya, sifatnya dilakukan pengamatan, lalu inspeksi teratur dan langsung, lalu laporan berdasarkan laporan tulisan dan tertulis, adanya evaluasi pelaksanaan, ada diskusi antara manajer dan bawahan, dan adanya manajemen by exception ya. Ini yang non kuantitatif. Sedangkan yang kuantitatif ini biasanya terkait yang masalah angka-angka data ya, terkait anggaran, audit, analisis break even, dan analisis risiko ya. Ini pengawasan yang ada dua berarti ya, non kuantitatif dan kuantitatif. Bagaimana pengawasan efektif itu? Ya pertama disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi ya. Artinya balik lagi ya, karena ini sifatnya dinamis, selalu ada perubahan, ya kita harus menyesuaikan. Makanya di sini disampaikan disesuaikan dengan rencana dan struktur. Kenapa? Karena bisa saja di tengah jalannya akan berubah sesuai dengan kondisi tadi ya, sesuai dengan perubahan yang terjadi. Ya, makanya selalu bicara disesuaikan, tidak saklek akan seperti ini. Tapi harus disesuaikan. Disesuaikan juga dengan manajer. Sifatnya ekonomis, akurat, tepat waktu, fleksibel, objektif dan bisa dipahami ya. Lalu mengarah pada perbaikan dan fokus pada titik strategis. Ya, ini pengawasan yang efektif. Terutama ya tadi ini ya, kita harus fleksibel, menyesuaikan dengan rencana dan struktur. Nah, ini contoh pengawasan di bidang SDM. Pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Hal ini berkaitan dengan komunikasi antara atasan dan bawahannya. Ya, bagaimana pengawasan bidang SDM terkait motivasi dan kepuasan para karyawan ya gitu ya. Dan gaya kepemimpinan diterapkan. Adanya karir path, jenjang karir ya. Hal ini berkaitan dengan prosedur perubahan dan pengembangan karir karyawan ke arah yang lebih baik ya. Ada jenjang karir, ya pasti ke arah yang lebih positif sehingga bisa memacu karyawannya kembali ke sini ya, termotivasi, punya loyalitas gitu ya. Dengan adanya karir path ditambah juga dengan bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan sehingga si karyawan tersebut akan merasa enjoy, merasa nyaman. Lalu penerapan employee discipline system.
Hal ini berkaitan dengan penerapan prosedur disiplin yang berlaku pada organisasi dan sanksi atau hukuman yang akan diterima. Ya, terkadang kita semakin dewasa semakin lupa dengan kedisiplinan. Ya, itu hal sepele ya sebenarnya ya. Cuman ya sudah dianggap lumrah gitu ya. Tapi ya balik lagi, kita harus tetap menjaga karena ya yang kita manusia itu kan yang dipegang adalah omongannya atau sikapnya ya. Kalau orang omongannya eh, terpercaya, omongannya selalu benar, bisa dipegang, amanah dan juga sikap dari sikapnya tadi disiplin, bertanggung jawab itu akan selalu diingat orang dan mungkin akan selalu dibutuhkan oleh orang, akan dicari terus gitu ya. Karena kita punya suatu komitmen yang baik ya, kita membiasakan diri disiplin ya, dan juga selalu mengucapkan kata-kata memang yang benar, yang baik gitu ya, yang amanah gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim sudah diajari disiplin melalui sholat 5 waktu ya. Sholatlah di awal waktu, sholat ketika azan gitu ya, bukan sholat ketika di waktu istirahat, bukan sholat ketika kalau sudah ada waktu kosong baru sholat, enggak, tapi sholatnya di awal waktu. Karena pada prinsipnya kita ini adalah ya hidup tuh hanya menunggu sholat gitu ya. Di sela-sela waktu menunggu sholat inilah baru ada kesibukan kita untuk bekerja. Jadi jangan sampai terlambat untuk sholat. Di sini kita belajar untuk disiplin juga ya. Harusnya kita sudah lebih terdisiplin karena paling nggak sehari semalam kita sudah diajari itu 5 waktu ya untuk selalu disiplin. Baik, selanjutnya pengawasan di bidang informasi. Ya, ini terkait teknologi. Banyak sekali sekarang orang nyebutnya apa ya? Hacker ya, yang bisa membobol ya, bisa mencuri data gitu ya. Penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi dan penerapan sistem informasi manajemennya gitu ya. Semua data sekarang disimpan di laptop, di komputer ataupun kalau di perusahaan ada server ya. Nah, kalau ada yang orang niat berbuat jahat, itu data bisa ketarik semua tuh ya. Nah, itulah butuh fungsi pengawasan di situ ya. Bahwa data internal apalagi data customer kita gitu ya. Jangan sampai bocor ya. Nah, bagaimana itu pengawasannya terkait masalah IT ini gitu ya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada masalah apalagi di perusahaan jasa ya, perusahaan perbankan ya. Ada masalah sehingga kita menggunakan mobile bankingnya saja waktu itu susah gitu ya. Nah, itu juga kan terkait kendala di masalah uh, sistem teknologi informasi ini gitu ya. Bidang keuangan, kita bisa melihat dari laporan keuangannya, analisa laporan keuangan ya. Dari laporan keuangan inilah yang biasanya dilihat dari para investor, kreditur, dan manajemen untuk menilai kondisi perusahaan saat ini ya, masa lalu, saat ini, dan juga proyeksi masa datang dari kinerja perusahaan tersebut. Manajemen kas, sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Di sini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan. Dari manajemen kas ini kita bisa lihat likuiditas aset perusahaan gimana. Artinya kemampuan perusahaan untuk sewaktu-waktu memerlukan uang kas gitu ya, ibarat bahasa gitu, memerlukan duit cash itu gimana, liquid atau tidak, cukup atau tidak, punya apa enggak. Nah, itu dari manajemen kas. Lalu adalah pengelolaan biaya, proses atau usaha yang sistematis dalam penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Ya. Ini pengelolaan biaya. Ya. Ini proses pengawasan di bidang keuangan yang memang cukup rigid ya kalau keuangan. Makanya sampai perusahaan itu ketika mau mempublish laporan keuangannya ke media itu kan memang harus dilakukan audit secara eksternal ya. Kenapa? Karena auditor eksternal ya harapannya lebih independen. Jadi dia bisa dia nggak ada tekanan apa-apa, dia nggak ada kepentingan apa-apa selain memang karena dia diminta untuk melakukan audit ini sehingga dia bisa lebih leluasa lah ya untuk memeriksa kondisi keuangan dan operasional dari perusahaan tersebut.
pengawasan di bidang pemasaran, bisa evaluasi atas pasar, survei perilaku konsumen, dan evaluasi atas berbagai strategi pemasaran dan bauran pemasaran dilakukan. Ya, ini terkait tim marketing ya. Bagaimana pengawasannya? Apakah memang tadi ya, ketika memang menawarkan ke customer, memberikan janjinya terlalu berlebihan misalkan, ya, karena mikirnya yang penting jualan masuk gitu ya. Nah, terus juga apakah memang ini tipikal customernya, segmennya bagaimana, tipikal customernya memang benar ya customer memang yang baik atau memang ada tipikal-tipikal yang jahat gitu ya, punya 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 maksud tertentu dengan menjadi customer kita. Nah, itu bisa aja seperti itu ya. Jadi sistemnya di bagian pemasaran pun ya, karena ini juga terkait juga akhirnya masalah keuangan kan, karena dapatnya income kita kan dari jualan si marketing ya. Marketing menawarkan produk ke customer membeli berkat si marketing ini, akhirnya uang masuk. Di satu sisi marketing juga akan dapat komisi gitu ya, atau insentif. Nah, hal kayak ini juga perlu diawasi juga gitu ya. Prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan atau SOP atau tidak gitu ya. Bidang produksi atau operasi, ini ada evaluasi atas plan location, evaluasi atas plan layout, evaluasi atas production process dan schedule, dan evaluasi atas product distribution. Oke. Bagaimana mempertahankan pengawasan? Ada pertama yaitu pengawasan tradisional, yang kedua adalah berdasarkan komitmen. Pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Ya, ini pengawasan yang tradisional. Artinya kegiatan monitoring yang bersifat eksternal, melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Sedangkan kalau pengawasan bersifat komitmen, itu lebih kepada pendekatan yang berdasarkan komitmen. Komitmen lebih untuk menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal dan daripada eksternalnya. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan atau kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Jadi kalau pengawasan tradisional ini sifatnya adalah pengawasan melibatkan pihak eksternal, ya, pihak lain, pihak yang dari luar perusahaan. Tapi kalau komitmen, sistem komitmen itu ini diberi kepercayaan sifatnya lebih ke internal. Kita beri kepercayaan kepada dia bahwa kita sudah percaya, jangan sampai Anda kecewakan. Ya, prinsipnya seperti itu untuk yang komitmen. Tapi kembali lagi, semua itu kan kita perlu, bukan kita selalu curiga, tapi kita memang perlu mengantisipasi dengan adanya pengawasan dari eksternal juga untuk menjaga-jaga. Karena kita sifatnya perusahaan atau organisasi yang memang selalu berputar. Tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan, ya. Jadi jangan sampai memang ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita anggap kita percaya, ternyata dia melakukan satu kelalaian karena tadi berpikirnya tidak ada by system, mungkin secara sistem tidak ada yang menguatkan untuk kontrolnya, sehingga suatu saat mungkin jadi dia kepleset gitu ya. Walaupun secara komitmen kita sudah percaya, tapi bisa aja suatu waktu terjadilah, ya. Kan karena kejahatan terkadang timbul karena ada niat dan ada kesempatan gitu ya. Nah, kalau ketika sistemnya itu lemah atau memang tidak ada pengawasannya, nah itu bisa timbul. Nah, namanya perusahaan tidak bisa seperti itu kan. Kita harus menjaga. Jadi harus dua faktor ini harus selalu diterapkan bersamaan. Secara komitmen maupun juga dari tradisional, dari faktor eksternal juga untuk mendukung pengawasan ini. Baik, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita, bisa kita amalkan buat kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Jangan lupa setelah ini teman-teman bisa absen di ini ya, di Google Form yang sudah saya kirimkan. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.